Tuhan Yesus memberkati. Semangat, semangat, semangat. Ya, ternyata adik-adik kakak lihat dari sini semangat semua dan sukacita semua. Hari ini kita jumpa lagi di Sekolah Minggu melalui YouTube. Tidak apa-apa, yang penting apa anak-anak kita bisa tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena dialah Allah yang paling hebat buat kita semua. Dan kita selalu diberi semangat, kita diberi sukacita walaupun virus corona masih melanda, tetapi kita tetap bersyukur karena kita tetap bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adikku, hari ini kita mau semangat, gak ada yang loyo, gak ada yang sedih, tapi kita mau sukacita dengan wajah yang gembira dan ceria. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu, Mata Tuhan Melihat. Siap ya adik-adik ya, semangat, gerak. Ayo, gak loyo, bergerak semua. Senyum. Terus, gerak ya. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah, anak-anakku, setelah kita menyanyi dan memuliakan Tuhan adik-adik dan penuh sukacita dan semangat, mari kita siapkan hati kita. Ya. Tanganku ada 2, 5 jarinya. Kalau aku berdoa, ku lipat erat-erat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bunda Maria. Kami terima kasih terutama rahmat kesehatan yang kami boleh terima pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul melalui virtual. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Persiapkanlah hati kami agar kami sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Agar kami belajar menjadi anak-anak untuk yang berbuat jujur. Karena jujur adalah dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami boleh berkumpul bersama. Ajarilah kami dapat duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan kita kali ini kita akan belajar tentang kejujuran. Apa sih kejujuran itu? Kejujuran itu adalah tindakan-tindakan kita atau perkataan-perkataan kita yang sesuai dengan kenyataan. Sehingga kalau semisal perkataan atau tindakan itu tidak sesuai, maka itu yang disebut dengan berbohong. Contohnya seperti ini. Semisal kalian sudah sikat gigi, lalu ditanya sama mama, Anton, kamu sudah sikat gigi? Dan jawabanmu adalah, sudah Ma. Nah itu jujur. Tapi semisal kalau kalian belum sikat gigi dan waktu mama mengatakan, Anton, apakah kamu sudah sikat gigi? Lalu kalian menjawab, sudah. Nah itu artinya Anda tidak jujur. Kalian tidak jujur atau kalian berbohong. Boleh gak sih berbohong atau tidak jujur itu? Ya tentunya tidak boleh. Karena kalau kita tidak jujur atau berbohong, maka hidup kita tidak bahagia. Kita akan banyak teman-teman kita yang tidak suka, ya. Bahkan Tuhan juga nanti tidak sayang sama kita kalau kita sering tidak jujur. Nah hari ini kita mau belajar dari Zakeus, ya, yang diambil dari kitab suci Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Coba adik-adik dengarkan ya, bagaimana apa yang dialami Zakeus tentang hidupnya yang tidak jujur. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat
orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak dapat berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang yang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang." Jadi adik-adik, kalau kita lihat dari Sakeus ya, meskipun dia orang kaya, pekerjaannya dia menjadi kaya karena pekerjaannya memungut cukai atau pajak. Tapi ternyata dia tidak disukai oleh banyak orang di daerahnya. Kenapa sih? Karena sebagai tukang pajak atau pemungut cukai, Sakeus mengambil lebih dari yang seharusnya. Semisal pajak yang harus diambil semisal Rp1.000, tapi Sakeus mengambilnya 1.500. Yang 1.000 diserahkan kepada pemerintah Roma, yang 500 dipakainya sendiri. Tentunya pajak ini memberatkan orang Israel pada waktu itu. Ditambah lagi dengan Sakeus yang mengambil lebih banyak. Makanya orang Israel ini waktu itu mereka tidak suka kepada Sakeus karena ketidakjujurannya. Jadi kita lihat bahwa kalau kita tidak jujur seperti Sakeus ini, maka banyak orang yang tidak menyukainya. Taunya dari mana? Coba kita lihat. Saat Yesus masuk ke kota Yeriko, banyak orang yang berkumpul dan Sakeus pengen melihat Yesus. Karena cerita tentang Yesus menarik gitu ya, banyak mujizat yang dilakukan dan Sakeus pengen melihat. Apa yang terjadi? Banyak orang yang menghalangi sehingga Sakeus yang badannya juga pendek tidak bisa melihat Yesus karena dia mau melihat dihalangi. Ya, tapi Sakeus ingin sekali bisa melihat Yesus. Kenapa? Coba. Karena sebetulnya hidupnya tidak bahagia. Dan dia berharap kalau dia berjumpa dengan Yesus, mungkin Yesus bisa membantu dia sehingga hidupnya bisa bahagia. Makanya segala cara dilakukan oleh Sakeus. Dia melihat ada pohon, maka dia berlari cepat-cepat ke pohon itu, dia naik ke atas. Dan dia melihat dari atas itu, Yesus semakin mendekati dia. Dan yang terjadi adalah ketika Yesus sampai di tempat itu, dia melihat ke atas, Sakeus kan ada di atas, dan dia mengatakan, "Ayo turun ya, nanti aku akan tinggal di rumahmu. Ya, aku akan mampir di rumahmu, aku akan bertamu di rumahmu." Betapa bahagianya Sakeus. Kalian juga bisa lihat ya, ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ya, jadi sapaan Yesus kepada Sakeus itu membuat dirinya sukacita. Perjumpaan dengan Yesus membuat dirinya bahagia. Sehingga apa yang dikatakan? Setelah dia berjumpa dengan Yesus, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Jadi adik-adik, kita lihat bahwa meskipun kita ini punya sifat yang kurang baik, tapi kalau kita betul-betul terus mencari Yesus, ingin berjumpa dengan Yesus, maka akan terjadi perubahan dalam diri kita seperti Sakeus. Yang orang yang tidak jujur, tapi setelah berjumpa dengan Yesus, dia mau mengembalikan semua yang sudah diambil dari para orang Israel yang diperasnya. Sehingga dia mengalami apa? Dia mengalami sukacita. Apa yang dikatakan Yesus? "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Memang saat kalau kita tidak jujur, apalagi kalau kita selalu tidak jujur, maka kita sebetulnya tidak bahagia. Kenapa sih? Karena mungkin teman-teman kita menjadi tidak suka loh. Karena kita sering tidak jujur, sering berbohong pada teman-teman kita. "Siapa yang mengambil pensilku?" Ya, mungkin waktu itu kita yang mengambil, adik-adik yang mengambil, tapi tidak jujur kan, tidak mengembalikan. "Siapa yang meminjam pensilku?" Tidak mau mengembalikan, tidak mau menunjukkan kalau kalian yang meminjam. Dan banyak hal lagi. Kalau kalian tidak jujur, maka teman-temanmu tidak suka, mungkin juga gurumu juga sering marah, bahkan orang tuamu juga sering marah. Tapi coba bayangkan kalau kalian menjadi orang yang jujur,
maka teman-temanmu akan menjadi suka, menjadi senang dengan kalian, orang tuamu, bahkan Tuhan, dan hidupmu akan bahagia seperti yang dialami oleh Zakheus. Sehingga adik-adik, menjadi jujur itu memang kadang berat ya. Apalagi kalau itu sudah menjadi kebiasaan toh gitu. Kalau kalian misal sering tidak jujur. Tapi kalau kalian dalam hati, di dalam doa selalu berkata, Tuhan, aku mau jujur, aku mau jujur. Aku tidak mau berbohong. Ya, karena berbohong itu tidak baik. Maka sebetulnya Tuhan mendengarkan doa-doamu dan kalian akan mampu untuk menjadi jujur. Sehingga hidupmu akan menjadi lebih baik, menjadi sukacita, dan kalian juga akan disukai oleh banyak orang, teman, guru, orang tua, dan Tuhan Yesus juga mencintai kalian. Demikian adik-adik pertemuan kita hari ini, kita belajar bahwa kejujuran itu bisa dilakukan, bisa diusahakan asal adik-adik mau komitmen, mau melakukan. Pokoknya dalam doa gini, Tuhan saya mau jujur, tolong bantu saya Tuhan. Percayalah bahwa adik-adik nanti bisa hidup dengan jujur. Demikian adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dan sebagai ayat hafalan untuk pertemuan hari ini ya, itu kalimatnya begini. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, yang diambil dari Lukas 19 ayat 9 ya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ini ayat hafalan hari ini ya. Saya ulangi lagi, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, diambil dari Lukas 19 ayat 9. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Nah, hari ini Kak Erin mau ajak adik-adik untuk bikin suatu kreativitas di mana tadi berhubungan dengan kita belajar sesuatu menjadi anak Tuhan, yaitu mesti tahu tentang kejujuran dan ketidakjujuran itu bagaimana ya. Nah, kreativitas hari ini kita mau bikin pohon ya. Ada buah kejujuran dan buah tidak jujur. Oke? Nah, adik-adik kita mau membuat ini yang dibutuhkan seperti adik-adik tahu yang sudah diinfokan, adik-adik membutuhkan kertas buffalo 1 lembar buffalo hijau, 1 lembar lagi orange ya. Nah, orange Kak Erin pilih karena untuk buahnya. Tetapi kalau adik-adik mau pink boleh, silakan kuning boleh. Oke? Nah, kalau adik-adik nggak punya warna buffalo warna, adik-adik bisa menggunakan buffalo putih atau HVS putih, nggak masalah ya, 2 lembar. Oke? Nah, tahapannya adalah sekarang adik-adik Kak Erin ajak untuk membuat pohonnya terlebih dahulu ya. Gampang adik-adik ya. Sudah. Nah, setelah selesai, adik-adik bisa gunting semua. Tadi apelnya digunting, ininya digunting ya adik-adik. Akhirnya nanti jadinya seperti ini adik-adik. Nah, ini apelnya tadi ya. Kemudian yang satunya tadi ulatnya digunting, kita tempel di apelnya. Ya. Setelah itu kita tadi sudah membuat pohonnya.
Kalau sudah jadi, kita akan tempel di sini adik-adik. Terserah adik-adik mau tempel di mana. Nah, udah jadi ya. Tinggal menurut adik-adik kalau yang ada ulatnya ini yang tidak jujur atau jujur? Ya benar, yang tidak jujur ya. Kalau ini yang jujur, jadi adik-adik nanti bisa menuliskan di sini ya. Menulis di sini 1, perbuatan jujur itu apa? 2, 3. Kalau adik-adik ingat, tulis lagi ya. Jadi ini taruh di meja belajar atau di mana adik-adik yang melihat. Oh, hari ini aku berbuat hal kejujuran. Oh, kejujuran. Nah, 3. Oh, hari ini aku enggak jujur atau menemukan hal-hal ketidakjujuran. Kita tulis di sini. Supaya apa, adik-adik? Kita menjadi anak Tuhan yang peka dan kita mau menjadi anak Tuhan yang jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bisa kan? Gampang ya. Jadi adik-adik bisa melakukan ini di rumah ya. Kemudian nanti boleh dikumpulkan ke kakak pembinanya, boleh ya, difoto bersama adik-adik, diberikan ke kakak pembinanya. Oke? Gampang ya? Sekian kreativitas hari ini. Semoga kita selalu menjadi anak Tuhan yang jujur. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan Kak Erlin di kesempatan lain. Bye-bye. Terima kasih. Tuhan memberkati. Nah, adik-adikku, seru bukan? Tadi kita sudah mengawal dengan menyanyi, berdoa, aktivitas, mendengarkan firman. Nah, tak terasa waktu kita akan segera selesai. Kita akan berdoa. Kita akan mengucap syukur karena pertemuan sekolah minggu hari ini telah berlangsung dengan baik dan lancar. Dan adik-adik semuanya bergembira. Yuk, sebelumnya kita melambungkan satu pujian. Bagaimana sikap kita berdoa? Tangan kita katupkan di depan dada, mata kita pejamkan. Kita mau membuat tanda salib dengan baik dan benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami mengucap limpah terima kasih. Kami boleh bersama dengan kakak-kakak dan adik-adik kami tercinta, boleh bersatu hati dalam pertemuan pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul bersama. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengajarkan adik-adik kami tentang kejujuran. Arti sebuah kejujuran bagi hidup adik-adik, di mana suatu hal yang paling penting di dalam hidup kita agar kita selalu hidup dalam kejujuran. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu kami semua diingatkan agar kami selalu hidup dalam kejujuran. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Berkatilah kami selalu, agar kami selalu sehat-sehat selalu, sukses selalu dimanapun berada. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.